Oke, kali ini aku akan nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 16. Gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng kehilangan Tong Tong dari pertarungan melawan Yang Ping. Lin Feng sangat depresi, sampai nenek Die membawakan informasi yang membuat sistem memberinya misi. Setelah Lin Feng mendengar misi itu, dia bertanya, apakah itu pengumpulan jiwa? Nenek Die kaget dan bertanya, apakah Lin Feng pernah mendengarnya juga? Lin Feng terus bertanya-tanya, apakah ada harapan untuk Tong Tong dibangkitkan lagi? Nenek dia bilang saat dia berada di markas hantu, dia punya rumah saat mengumpulkan buku. Lin Feng bertanya, benarkah? Nenek dia bilang, iya, dan jangan menyerah. Jiang Wei di belakangnya juga senang, katanya itu bagus, Tong Tong adalah rekan mereka, dan mereka akan membantunya juga. Lin Feng berterima kasih dan tidak akan depresi lagi, apalagi mereka masih punya musuh, Tut atau Yang Ping. Aku, Lin Feng, harus membalasnya, kata Lin Feng kembali berdiri dan bersemangat. Sementara itu di perpustakaan aliansi Master Hantu, banyak Master Hantu yang tidak masuk ke dalam karena perpustakaan itu sedang ditutup. Itu karena Lin Feng berada di dalam dan sedang mencari koleksi buku nenek Die. Di dalam banyak sekali buku di koleksi nenek Die untuk umat manusia. Dua-dua juga tampak membantu mencari buku mengenai pengumpulan jiwa. Saat itu Jiang Wei yang juga mencari mengatakan sudah menemukannya. Lin Feng bertanya ke nenek Die, apakah buku ini yang dia sebutkan? Buku ini berasal dari benua barat, tapi mencatat beberapa legenda masyarakat di benua timur juga. Di sini ada ilmu sihir dari Tibet dituliskan, pengumpulan jiwa. Hanya saja ini teknik untuk kebangkitan manusia. Caranya mengumpulkan pecahan jiwa orang yang mati melalui alat sihir dan memasukkannya kembali ke dalam tubuh manusia. Mantra ini bertentangan dengan jalan surga dan perapalannya perlu menuju ke dunia bawah setengah langkah atau menuju ke neraka. Setiap yang mencoba gagal pada langkah yang terakhir itu menuju ke dunia bawah yang menyebabkan bencana besar. Nenek Die yakin kalau ini memang bukunya. Lin Feng bertanya, semua percobaan ini gagal. Bukannya ini adalah metode yang tidak berfungsi. Saat itu terdengar nyanyian yang sudah akrab bagi telinga Lin Feng. Itu nenek Zue yang pernah ditemuinya di penjara emas. Nenek Zue masuk dan meminta maaf sudah terlambat datang, padahal dia adalah direktur perpustakaan. Lin Feng bertanya, kenapa nenek Zue berada di sini yang sebenarnya kepala penjara. Nenek Zue mendengar obrolan mereka dan dia punya perpustakaan rahasia. Dan kebetulan juga dia mempunyai apa yang mereka butuhkan. Setelah itu tampak Lin Feng mengikuti nenek Zue ke atap. Dia membuka pintu dan mengatakan ini adalah rumah harta karun pengetahuan yang paling tidak populer dan misterius di dunia. Itu seperti toko kecil dengan gaya masa lampau dan tak terurus. Nenek Zue mengumpulkan harta yang sudah tak dicetak lagi. Nenek Die pun tidak tahu ada hal seperti ini di perpustakaannya. Lin Feng sampai bengong, bahkan Nenek Zue memelihara merpati di sini. Nenek Zue bilang meletakkan barang seperti ini lebih aman daripada di gudang emas. Lin Feng bilang itu masuk akal. Dia pun sudah masuk ke dalamnya. Tempat seperti ini, pencuri pasti tidak akan melihatnya spesial dan melewatinya begitu saja. Nenek Zue naik ke tangga dan mencari buku yang dibutuhkan sama Lin Feng dan menemukan sebuah buku dengan sampul depan tulang. Katanya ini adalah buku kuno teknik pengumpulan jiwa. Nenek Zue akan menerjemahkannya untuk Lin Feng. Katanya ini adalah teks kuno dari Tibet. Ada perbedaan antara jiwa dan tubuh. Dan tubuh hanyalah cangkang tempat jiwa berada untuk mencegah kerusakan tubuh yang merugikan jiwa. Ketika seseorang masih hidup, jiwa itu akan membuat banyak perpecahan dan bersemayam di benda lain. Itu bisa berupa pohon, sapi, aksesoris, pakaian, gunung, dan lain-lainnya. Itu disebut objek jiwa. Konsepnya seperti token hantu,
tapi itu ada di sana ketika manusia itu masih hidup. Lin Feng baru pertama kali mendengarnya setelah kematian, karena pikiran tiba-tiba yang berlebihan. Jiwa itu berubah menjadi hantu yang tidak dibahas di sini untuk saat ini. Dan jiwa itu akan melayang ke dunia yang sepi dan sulit untuk kembali. Jika ingin membentuk kembali jiwanya, mereka perlu menemukan objek jiwa dan mengumpulkan semua pecahan jiwa sebelum dan sesudah kematian. Di antara mereka memberikan penawaran di gerbang dunia bawah karena fragmen yang telah melayang ke dunia bawah dan mengintegrasikannya dengan fragmen lain. Langkah terakhir yang paling sulit, menuangkan jiwa yang kental ke dalam tubuh. Dalam lingkaran pengumpulan jiwa, menghidupkan kembali orang mati. Metode ini diwariskan oleh para pendeta dari generasi sebelumnya. Disebut Ghost Gathering Soul Art. Lin Feng paham, orang di zaman dulu banyak yang gagal melakukan hal ini karena di langkah terakhirnya, mereka tidak dapat menyuntikkan jiwa ke dalam tubuh manusia. Tapi karena Tong Tong adalah hantu tanpa tubuh, dia hanya perlu menyelesaikan beberapa langkah pertama saja. Nenek dia bilang, lalu bagaimana cara menemukan korban di dunia bawah? Nenek Zue memperlihatkan sebuah kertas dengan banyak gambar seperti kembang sepatu emas, pena ekstasi, taring anjing kepala 3, mata horus, dan mengpo. Isuna kaget saat melihat adanya mata horus juga. Lin Feng bertanya apakah Isuna mengetahuinya. Isuna memberitahu Yang Ping adalah penjelmaan horus. Lin Feng memberitahu itu ke nenek Die mengenai Yang Ping. Nenek Die senang, maka itu hanya perlu mengambil matanya saja. Kayaknya benda-benda di atas ini adalah pengorbanan yang perlu mereka dapatkan untuk bisa masuk ke dunia bawah. Sistem muncul. Misi kedua, menemukan semua jiwa Tong Tong dan mengumpulkan pecahan jiwa selama Tong Tong hidup. Lin Feng bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan pecahan jiwa Tong Tong. Jiang Wei bilang jiwa di dalam kehidupan tidak punya aura hantu dan tidak bisa dilacak oleh kemampuannya. Lin Feng melihat kalau Tong Tong ini mempunyai ciri dari benua barat dan zamannya tidak terlalu tua. Saat itu Lin Feng mengingat satu foto yang ada di Kastil Mawar Duke. Edward von Russell memakai pita yang sama dengan token hantu Tong Tong dan pasti dia mempunyai hubungan dengan Tong Tong. Kastil Mawar itu hanyalah ilusi ciptaan Duke. Jadi langkah selanjutnya Lin Feng adalah pergi ke benua barat dan menemukan Kastil Mawar yang asli. Nenek Die bilang untuk mengetahui lokasi Kastil Mawar, Lin Feng perlu mengecek perpustakaan dan juga perpustakaan mempunyai banyak buku, kebanyakan itu buku bahasa asing. Lin Feng harus mempelajari setiap bahasa itu terlebih dulu. Lin Feng paham dan akan belajar sekarang. Nenek dia mendoakannya sukses. Di dalam hatinya dia bingung apakah Lin Feng pikir belajar itu akan sangat mudah. Nenek Zue pun setuju. Lin Feng akan menghabiskan waktunya di perpustakaan. Sementara itu di perpus, terlihat penjaga perpus yang sudah membawakan semua buku yang diinginkan oleh Lin Feng. Lin Feng terlihat tiduran santai di sofa dan berterima kasih kepada wanita itu. Lin Feng tahu buku yang banyak itu tidak akan selesai kalau memakai cara lama membaca secara normal. Lin Feng sudah memanggil semua hantunya. Dengan Zuan Hua dan Jiang Wei yang mempunyai kemampuan bahasa super. Semua hantu Lin Feng belajar bersama dan langsung memasukkan ilmu itu ke dalam otak Lin Feng dengan skill Mind Link. Isuna tidak dipanggil di sini karena bentuknya masih terikat dengan piramida. Tentu saja tidak akan cukup berada di perpustakaan. Lanjut, Lin Feng tinggal tidur dan menunggu semua hantunya itu sudah selesai mempelajari semua buku tersebut. Pagi harinya penjaga perpus menyambut nenek Die yang datang. Nenek Die bertanya apakah Lin Feng masih di dalam. Katanya iya, Lin Feng masih di dalam. Nenek Die tidak menyangka Lin Feng tidak akan meminta bantuannya dan melakukannya sendiri. Lin Feng sudah turun dan menyapa nenek Die yang kebetulan berada di depannya.
Nenek Die bertanya, bagaimana? Apakah Lin Feng membutuhkan bantuannya? Lin Feng bilang, aku sudah membaca semuanya. Nenek Die terkejut, hah? Sudah selesai? Lin Feng bilang, berkat koleksi buku Nenek Die yang lengkap, Lin Feng berhasil menemukan lokasi kastil Mawar. Nenek Die senang, tapi dia juga bingung bagaimana. Hanya 1 hari, Lin Feng sudah menemukannya. Setelah itu, Lin Feng membuka sebuah peta yang dia gambar sendiri berdasarkan buku-buku yang dia baca. Dari informasi buku, lokasi Kastil Mawar berada di negara Adu Banteng di barat laut benua Eropa. Dan eranya itu tidak mungkin lebih dari 300 tahun yang lalu. Nenek Die kaget lokasinya sejauh itu. Kata Lin Feng, juga mungkin hantu malaikat ada di benua Eropa ini. Nenek Die bilang menyeberangi itu akan juga melewati wilayah malaikat dan resikonya sangat besar. Lin Feng berencana menempuh rute lain, jalan memutar dari selatan melewati benua Asia Tengah dan naik kapal menyeberangi Laut Tengah dan langsung tiba di Eropa. Lin Feng tidak akan menggunakan flash Xuanhua di tempat berbahaya yang belum pernah dia kunjungi dan menyimpannya saja untuk keadaan darurat seperti kabur. Nenek Die bilang itu tidak apa-apa. Nenek Die juga tidak bisa pergi bersama Lin Feng karena harus menjaga timur. Lin Feng paham dan akan pergi sendirian dan meminta Nenek Die untuk melacak hantu Yang Ping. Nenek Die setuju dan percayakan saja padanya benua timur. Saat itu Nenek Die bilang, ada satu hal lagi, dia memakai tekniknya yang membuat perpustakaan itu seperti hancur. Ini adalah wilayah hantu Nenek Die yang bisa melihat masa depan. Dan ini adalah keadaan perpustakaan di masa depan yang sudah hancur. Nenek Die bilang hasil setiap prediksinya lebih besar dari kehancuran. Nenek Die terus mencari alasannya kenapa kok bisa hancur. Lin Feng bertanya, apakah mungkin manusia dimusnahkan oleh hantu? Nenek Die awalnya berpikir begitu juga, tapi menurut pemahamannya mengenai sifat penguasa kota hantu dan juga malaikat ini, tujuan keduanya itu memperluas wilayah daripada menghancurkan dunia. Jadi, jika manusia sudah punah pun, dunia tidak akan berubah jadi reruntuhan seperti ini. Tapi tumbuh-tumbuhan akan semakin subur. Lin Feng setuju, dan ada kemungkinan lain. 12 roh jahat dari piramida berhasil lolos, atau perang para raksasa antara benua timur dan barat, atau ada keberadaan hantu yang lebih kuat dan berbahaya di dunia ini. Nenek Die membenarkannya. Jadi dia meminta dalam perjalanan Lin Feng ke benua barat, Lin Feng perlu mengamati apakah ada musuh tersembunyi lainnya. Setelah itu, tampak Lin Feng menuju ke rumah Tuan Kota Hai. Karena dia penguasa Kota Hai, dia akan menjelaskan kepergiannya ke Liuru dan Yan Yan. Lin Feng melihat taman rumah kota itu yang terlihat sepi tanpa tong-tong. Kalau ada tong-tong, dia selalu bermain di sana. Saat itu Yan Yan datang dan menyambut Lin Feng yang sudah pulang. Dia bertanya bagaimana kabar Lin Feng. Lin Feng dengan menangis dan memilih tempat yang sangat bagus untuk memeluk pacarnya itu. Setelah memberitahu semuanya, Lin Feng sudah berada di depan gerbang dan diantar sama 4 wanitanya. Zhou bersaudari memberinya bekal dan mengancam Lin Feng yang kalau tidak kembali, keduanya akan nekat pergi ke benua barat mencarinya. Lin Feng berterima kasih ke mereka yang merawatnya dan sangat menghargai mereka ini. Yan Yan tertawa, tidak usah terlalu formal. Kalau ingin berterima kasih, Lin Feng hanya perlu kembali dan membawa herbal atau harta untuk mereka. Liuru menenangkan Lin Feng, Kota Hai akan aman karena adanya mata hantu yang sudah menjadi bos di kota. Lin Feng senang dan segera memulai perjalanannya ke barat. Dalam perjalanan, Lin Feng juga memusnahkan hantu yang dilewatinya. Dia sampai di pegunungan raya yang penuh dengan salju. Lin Feng melihat di sisi lain gunung adalah benua barat. Xiao Huan bilang ke Lin Feng kalau perlu memindahkan satelit ke langit benua barat.
Jadi, komunikasi mereka akan tetap aman. Dia bilang hantu di benua barat memang sedikit, tapi levelnya lebih tinggi daripada hantu di benua timur. Lin Feng berterima kasih kepadanya. Ada dua orang yang juga mendaki gunung. Satu temannya itu melihat sosok Lin Feng yang sedang berhenti tepat di puncak gunung. Dia menganggap Lin Feng adalah kemunculan sang dewa. Lin Feng melanjutkan perjalanan dengan melompati gunung, dan dua orang ini malah sujud menyembahnya. Setelah itu di ibu kota Pantheon, kota D. Lin Feng sampai di kota itu dan berjalan-jalan di tengah kotanya. Lin Feng tidak melihat adanya hantu sama sekali. Dari buku yang dia baca, mereka ini banyak menyembah dewa yang berbeda dan sangat religius. Apakah benar berkat para dewa ini membuat roh jahat tidak dapat masuk ke dalam kota? Lin Feng tidak tahu, pokoknya kita lihat saja dulu. Saat itu ada cewek yang menghampirinya dan bertanya, apakah Lin Feng orang asing? Dan bagaimana dia datang ke kerajaan 10.000 dewa? Lin Feng menjawab dengan beralasan seorang pembuat perhiasan dari benua timur. Cewek ini mengundang Lin Feng ke rumahnya untuk berpartisipasi dalam pesta festival. Lin Feng tentu saja menerimanya, karena itu juga baik untuknya belajar tentang adat di kota ini. Setelahnya, Lin Feng sudah di rumah cewek itu yang sudah banyak orang. Ternyata ayah cewek ini adalah penguasa kota D, dan ini adalah tempat utama festival diadakan. Lin Feng disambut orang di sana dengan sangat baik, dan dia diantar ke ayah si cewek, tuan kota D. Kakek ini juga menyambut kedatangan Lin Feng dengan sangat baik dan mempersilakannya duduk. Lin Feng berterima kasih atas keramahan tuan kota D. Lin Feng melihat tamu-tamu di sampingnya yang juga bukan berasal dari penduduk setempat. Mereka semua orang asing seperti Lin Feng. Lin Feng meminta Jiang Wei menggunakan skillnya yang bisa bersembunyi untuk mengamati sekeliling dan melihat apakah ada hal yang aneh. Jiang Wei paham, dia memakai skill roh yang tidak bisa dilihat dan melayang di sekitar rumah. Tuan kota D mengatakan ini adalah hari festival dewa tahunan dan mempersilahkan semuanya bersulang dan memuji para dewa. Lin Feng juga sudah mencium bau anggur yang begitu enak. Saat itu Jiang Wei datang, katanya ini aneh. Ada beberapa truk yang disiapkan di halaman belakang dan beberapa orang mencampurkan cairan aneh ke dalam tong anggur. Kemungkinan anggur itu diracuni. Lin Feng langsung kaget dan mengeluarkan semua minumannya. Jiang Wei bilang dengan fisik Lin Feng, racun itu tidak akan mempengaruhinya. Lin Feng berpikir apa sebenarnya yang diinginkan tuan kota dengan meracuni semua tamu-tamunya. Lin Feng akan mengikuti semua rencana tuan kota dan akan mengandalkan Jiang Wei. 1 jam kemudian, tampak semua tamu tepar tak berdaya termasuk Lin Feng. Cewek ini melihat Lin Feng dan menyayangkan Lin Feng akan menjadi korban juga. Ayahnya memanggil cewek itu Modena. Dia bertanya apa yang dilakukan anaknya itu. Setelah itu tampak Modena memimpin orang untuk membawa semua tamu itu keluar, termasuk Lin Feng yang pura-pura pingsan. Di luar, semua tamu itu diangkut di atas gerobak. Lin Feng yang sudah di atas mengintip apa yang terjadi. Dia sadar kalau sudah diturunkan dan melihat sudah sampai di sebuah gua dengan penuh nanah aneh di langit-langit gua. Ini adalah tempat penggilingan daging. Lin Feng dibawa ke sebuah penjara dan terkunci di dalamnya. Lin Feng pun sudah bangun dari perpura-puranya. Dia melihat kalau berada di tempat penyimpanan makanan bawah kota D. Banyak jeruji lain di sana yang menyimpan orang juga. Bahkan ada anak-anak yang diberikan makan tidak layak dan dipenjara. Lin Feng menajamkan pendengarannya untuk menguping pembicaraan dua penjaga di bawahnya. Kedua orang ini mengobrol, jumlah tumbal berkurang. Lin Feng kaget, apakah itu pengorbanan untuk sang dewa? Apakah mungkin daging itu adalah manusia? Lin Feng pun berpikir tempat ini juga tidak normal. Dewa itu berasal dari mana? Apa penguasa di kota ini adalah roh jahat yang sudah mencuci otak para umat manusia? Saat itu ada satu penjaga yang datang.
Dia bertanya, bukankah sudah memberitahu untuk membawa orang lain untuk ke kolam darah? Kolam itu sudah basi dan apa mereka tidak takut dengan murka sang dewa? Dua penjaga itu bilang, tidak mungkin, ini kan baru 3 hari. Tanpa sadar di belakang mereka ada sosok besar yang muncul. Orang ini sangat kaget saat melihat sosok dewa di belakang temannya. Ya, orang ini adalah dewa dengan wujudnya yang tidak jelas dan jelas-jelas ini adalah roh jahat. Keduanya menoleh dan langsung syok melihat sosok dewa yang mereka dambakan muncul. Dewa ini menangkap dua penjaga di depannya dengan tentakel penuh mulutnya. Wujud roh jahat ini seperti Linda dengan adanya mulut besar di perutnya. Bukannya kabur, orang ini malah bersujud memohon maaf ke dewanya. Dia ketangkep dengan mudah sama roh jahat itu. Satu penjaga lain kabur dan menyuruh teman lainnya membawa pengorbanan ke dewa itu. Dua penjaga sudah menuju ke penjara tempat orang asing ditahan. Keduanya mengikat seluruh tahanan di sana dan membawa keluar untuk dijadikan tumbal. Semua pengorbanan itu sudah disajikan di depan kolam darah di mana roh jahat itu hidup. Roh jahat ini mulai makan semua daging yang ada di dalam panci besar. Tahanan selain Lin Feng ketakutan, mereka tahu akan dijadikan makanan hantu itu. Penjaga ini mulai menyeret satu orang untuk dijadikan makanan. Saat itu, Lin Feng berhasil lolos dari ikatan. Dia bilang, kupikir ada yang salah dengan otakmu. Penjaga ini kaget kapan Lin Feng melepaskan ikatannya. Tidak perlu menyembah dewa seperti itu, karena itu sangat jelek, kata Lin Feng sambil memasang wajah jijik. Mendengar itu tentu saja membuat sang dewa marah. Penjaga ini juga mulai kesal saat dewanya diejek oleh Lin Feng dan ingin membunuh Lin Feng. Tapi saat itu ada benang merah yang menghancurkan pedangnya dan tubuh penjaga itu. Setelahnya, tubuh penjaga ini yang terpotong-potong mulai dimakan oleh sang dewa. Tentakel itu juga menangkap tangan dan kaki Lin Feng. Lin Feng sudah tertangkap dan sebentar lagi dia akan masuk ke dalam perut sang dewa. Lin Feng masih tenang-tenang saja karena dia tahu roh jahat ini atau yang disebut dewa ini hanya hantu abis tingkat 3. Dia bahkan tidak menyuruh hantunya untuk keluar membantu. Orang asing ini langsung melongo. Penyelamat mereka sudah ditelan hantu. Penjaga ini senang Lin Feng akan menjadi gumpalan darah sebentar lagi. Tapi saat itu perut hantu ini membengkak dan ada cahaya kuning yang mulai bersinar terang di dalam perutnya. Itu adalah Lin Feng dengan armor lengkap berhasil meledakkan hantu itu dengan sangat mudah. Lin Feng menyuruh Juan Hua membakar semua genangan darah di bawah. Ghost Flame sudah terjun dan membakar habis darah yang ada di kolam. Lin Feng turun dan mendarat dengan sangat baik. Penjaga ini mulai ketakutan. Ada manusia yang dengan mudah mengalahkan dewanya. Lin Feng mengacukan pedangnya ke penjaga itu. Dia tanya, mengapa kau tidak bertanya pada dewamu untuk mengampuni? Penjaga lain juga melihat itu dan mulai ketakutan dengan Lin Feng. Lin Feng melemparkan pedangnya ke mereka yang ingin melarikan diri. Mau kemana kalian terburu-buru begitu? Mereka berhenti dan langsung berlutut meminta ampunan. Lin Feng menaikkan suaranya agar terdengar. Bebaskan semua orang yang ada di penjara. Semua penjaga mulai bergerak dan menuruti semua kata Lin Feng. Dan pada akhirnya semua orang sudah terbebas dan mereka berterima kasih ke Lin Feng yang sudah menjadi pahlawan. Kata kakek ini, kota D sudah lama menggunakan tampilan palsu untuk memikat orang asing. Di situ juga ada anak kecil yang datang ke Lin Feng. Dia bertanya di mana saudaranya, karena dia dibawa kemari dengan saudaranya. Lin Feng langsung bertanya ke satu penjaga, "Hei, jelaskan." Katanya, mereka akan memilih pengorbanan dengan kualitas tinggi dan meninggalkan kota, dan keberadaan mereka dirahasiakan. Setiap kota di kerajaan dewa punya dewa mereka sendiri dan mematuhi perintah dewa utama. Dan penjaga ini khawatir saudara adik kecil itu dikorbankan ke dewa utama. Lin Feng tidak heran kenapa di sini disebut kota 1000 dewa. Dia bertanya di mana dewa utama itu berada.
Kata penjaga ini, dewa itu berada di kuil tersembunyi. Hanya pendeta tingkat tinggi yang tahu tempatnya. Setelah itu, di tengah kota, Lin Feng sudah menangkap tuan kota beserta anaknya. Lin Feng mengarahkan keduanya ke sebuah lubang yang mengarah langsung ke bawah tanah. Dia bilang, lihatlah, dewa kalian sudah pergi. Keduanya melihat ke bawah dan kaget, sang dewa mereka sudah mati dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Lin Feng bilang, itu hanya roh jahat. Kau sudah membunuh banyak orang dengan bekerja untuk roh jahat itu, dan kau harus mati untuk meminta maaf. Kecuali satu orang dapat membawaku ke kuil dewa utama. Anaknya ini langsung mengatakan akan membawa Lin Feng ke sana asalkan dia tidak membunuhnya. Bahkan ini anak rela ayahnya mati untuk dirinya. Keduanya mati pun nggak masalah. Lin Feng bilang, itu menarik, sesuai keinginanmu itu. Lepaskan dia. Lin Feng menenangkan anak kecil yang sebelumnya dia akan menyelamatkan saudaranya dan meminta menunggu di sini. Lin Feng langsung membawa si cewek ini pergi. Dia juga bilang selebihnya, Tuan Kota, kau bisa menanganinya sesukamu. Tentu saja para warga yang menjadi korban langsung menghampirinya dengan wajah marah dan dendam. Setelah itu, di hutan Weda, di Pantheon Utara, ada warga dengan menunggangi gajah. Tapi tiba-tiba gajahnya menggila dan seperti kerasukan hantu. Di tempat lain ada sebuah mobil jeep yang sudah sampai di pinggiran hutan. Itu Lin Feng bersama Modena dan dua orang lain. Modena bilang ini kuilnya ada di ujung jalan dan mereka tidak bisa menemani Lin Feng masuk. Lin Feng bertanya kenapa. Modena menjelaskan kenapa. Penjelasannya sangat panjang dan nggak penting. Lin Feng tidak peduli dengan semua omong kosong itu dan menyuruh Modena ke depan memimpin jalan. Dan ya, ketiganya sudah di depan memimpin jalan bagi Lin Feng menuju ke kuil utama sang dewa. Ketiganya merasa kedinginan. Lin Feng bilang hutan ini aneh karena tidak ada hewan liar yang terlihat. Padahal mereka di tengah-tengah hutan. Sistem muncul pecahan jiwa tongtong terdeteksi di sekitar jaraknya 1000 meter. Token tongtong juga mulai bersinar. Lin Feng tidak menyangka akan ada pecahan jiwa tongtong di sini. Lin Feng bilang ke mereka kalau dia harus masuk dan menemukan sesuatu dan akan menemui mereka nanti. Selanjutnya Lin Feng berjalan sendiri mengikuti kemana pancaran token tongtong semakin kuat. Pancaran token itu semakin kuat saat Lin Feng mendekat. Lin Feng berlari cepat tidak sabar mendapatkan pecahan jiwa tongtong. Sementara ketiga orang ini sedang berdiskusi menunggu Lin Feng saja atau melarikan diri. Dan akhirnya mereka memilih untuk melarikan diri meninggalkan Lin Feng. Setelah berlari cukup jauh, mereka terhenti karena ada sesuatu yang besar menghalangi mereka. Itu makhluk yang sangat aneh, seperti kumpulan hewan-hewan yang ada di dalam hutan dan bergabung menjadi satu. Makhluk aneh ini terus berjalan dan sepertinya Modena sudah menemui ajalnya menyusul ayahnya. Kita pindah ke Lin Feng yang mengarah kemana pancaran token tongtong berada. Itu membawanya ke kuil dewa utama yang tampak sudah hampir hancur. Tidak ada aura roh jahat dan hanya reruntuhan di sana. Token tongtong masih bercahaya. Setelah berada di dalam, Lin Feng memanggil semua hantunya untuk mencari pecahan jiwa tongtong. Lin Feng melangkah ke dalam. Saat itu lantai yang dia pijak bercahaya. Sinar hijau mulai naik sampai ke langit. Sosok di dalam kuil utama terbangun. Dia punya 5 mata, 3 di kepala dan 2 di tangannya. Lin Feng yang di dalam sangat kaget apakah dia masuk ke wilayah hantu. Tapi ini masih berada di kuil utama. Kenapa di sini begitu gelap dan Lin Feng tidak bisa melihat dengan jelas? Lin Feng mencoba memanggil hantunya tapi tidak ada yang merespon. Jiang Wei berbicara ke Lin Feng. Katanya pemilik kuil ini mempunyai kemampuan khusus untuk mengisolasi mereka. Jiang Wei ada di luar dan tidak bisa menemukan pintu masuk ke wilayah hantu ini. Saat itu ada suara yang bertanya apakah dia Lin Feng. Lin Feng bertanya siapa mereka.
Ternyata itu adalah dua orang yang ikut dengan Lin Feng sebelumnya. Mereka menjelaskan kenapa bisa sampai di sini dan apa yang terjadi pada Nona Modena. Lin Feng tahu tidak ada gunanya menyelamatkan mereka, tapi mungkin akan berguna menyelamatkan mereka lebih dulu. Lin Feng bilang, "Tunggu, aku akan ke sana." Saat melangkah, Lin Feng merasakan kakinya terluka karena adanya tali yang melintang. Lin Feng kesakitan merasakan tali yang begitu tajam. Lin Feng menyalakan korek api dan melihat patung yang menutup matanya. Lin Feng melihat patung monyet itu tampak familiar. Jiang Wei meminta Lin Feng menggunakan tautan pikiran. Dengan itu Jiang Wei akan bisa melihat apa yang dilihat Lin Feng dan memberikan ide ke Lin Feng. Setelah tautan pikiran berhasil, Lin Feng mengarahkan korek apinya ke bawah patung. Di sana tertulis garis hitam neraka dan cahaya menuju kematian, kegelapan menuju kehidupan. Lin Feng berpikir garis hitam itu sepertinya bermaksud ke benang yang mengenai kakinya, dan benang-benang itu ada di setiap jalan. Saat itu dua orang ini berteriak ke Lin Feng ada sesuatu di belakangnya. Itu roh hantu dengan wujud tengkorak terbang. Lin Feng dengan sigap mengalahkan mereka. Yang Wei bilang mungkin hantu-hantu ini tertarik dengan cahaya dan coba matikan apinya terlebih dulu. Lin Feng mematikan apinya dan benar saja hantu itu langsung hilang. Tidak melihat berarti tidak boleh ada cahaya dan penglihatan. Jika tidak maka akan mengundang kematian. Orang ini bertanya terus bagaimana Lin Feng akan melewati benang-benang tajam itu. Jiang Wei bilang ini memusingkan, garis-garis itu juga mungkin tidak bisa dipotong sesuka hati. Lin Feng bilang dalam situasi ini, kecerdasan manusia dan teknologinya akan berguna. Lin Feng mengambil sesuatu di inventory. Itu adalah kacamata penglihatan malam inframerah thermal, versi sensor hantu. Dengan ini, Lin Feng bisa melihat apa yang di depannya, bukan hal yang tidak masuk akal. Bagi Sain mengalahkan hantu dan dewa. Lin Feng sudah melihat benang-benang itu dengan jelas dan memegang dua orang di sana. Dua orang ini memuji Lin Feng yang bisa melewati benang-benang dengan mudah dan sampai ke mereka. Setelah itu, Lin Feng memimpin mereka untuk bisa melewati benang-benang itu tanpa terpotong. Akhirnya, ketiganya berhasil keluar. Dua orang ini masih banyak menerima luka sayatan karena benang-benang itu. Saat itu, lantai yang mereka pijak naik ke atas. Jadi, ini akan pergi ke lantai selanjutnya setelah menyelesaikan di lantai pertama. Lin Feng tidak tahu berapa lantai yang ada di kuil utama ini. Jiang Wei bilang seharusnya ini mekanisme pertahanan atau metode pengorbanan kuil, dan harusnya pemiliknya berada di tingkatan tertinggi. Lantai ini sudah sampai ke lantai berikutnya. Lin Feng melihat di depannya ada sebuah jembatan, di bawahnya lava, dan ada kepala aneh di setiap tiang. Dua orang ini lega akhirnya sampai. Saat itu semua kepala yang ada di tiang mulai menyemburkan api yang begitu besar. Lin Feng melihat ada patung monyet lagi, yang kali ini menutup mulutnya. Ada kalimat di patung itu, neraka teratai merah, berisik sampai mati, tenang untuk hidup. Jiang Wei bilang mekanisme diaktifkan dengan suara. Selama Lin Feng diam, itu tidak akan menyemburkan api. Satu orang ini mau berbicara. Lin Feng menyuruhnya untuk tidak berbicara. Tapi karena sudah terlanjur mengatakan sebuah kata-kata, muncul api pada tiang-tiang itu yang menyambar. Akhirnya, dua orang ini terdiam agar api itu tidak keluar dan membakar mereka. Lin Feng berpikir, apakah ada kendala lain selain tidak boleh berbicara? Lin Feng akan mencobanya. Dia sudah melemparkan baju dari dua NPC ini dan benar saja ada mekanisme panah yang akan terbang mengenai apapun yang lewat. Panah itu juga muncul saat bajunya terbang ke bagian atas. Lin Feng menyuruh satu orang untuk duluan maju melewati jembatan itu. Dengan ketakutan, NPC ini akhirnya menuruti Lin Feng dan mulai berjalan. Lin Feng yang melihatnya berharap-harap cemas apakah itu akan berhasil. NPC satu ini sudah mulai bergerak dengan merangkak.
dia berhasil menghindari panah dan tidak berisik agar apinya tidak keluar. Lin Feng melihatnya dengan cemas. Sekarang tinggal anak panah di area tengah saja. BTW, Lin Feng ini belum tahu apakah ada jebakan di arena terakhir. NPC ini berhasil lolos di rintangan area tengah dan melihat senang sudah melewatinya. Tapi saat akan berjalan, dia menginjak lantai yang ternyata jebakan. Lin Feng juga kaget ternyata itu ada di lantainya, dan NPC itu sudah berakhir dengan api yang keluar dari setiap lubang di jembatan. Lin Feng bingung apa yang harus dilakukan untuk melewati jebakan itu, tapi karena sudah tidak ada jalan lain, Lin Feng akan mencobanya saja. Lin Feng berlari sambil membawa satu sisa NPC. Lin Feng sudah mengetahui mekanisme api yang keluar itu diaktifkan secara berurutan dari kepala jembatan sampai ekor jembatan dengan selang waktu 0,5 detik. Dan ada juga cooldown 1 detik setiap semburan api untuk memulai semburan berikutnya. Lin Feng berlari di sisi jembatan agar tidak terkena api di bawah jembatan, dan dengan kecepatan dan kecekatan Lin Feng, dia berhasil melewati jembatan itu dengan aman. Setelah itu, lantai yang dia pijak mulai naik ke lantai berikutnya. Lantai itu membawa Lin Feng menuju ke tempat yang begitu besar. Ada 6 jalan berbeda yang juga ada patung di setiap jalannya. Di sana juga ada satu patung monyet yang lebih besar dengan tanda neraka teriakan, berbohong sampai mati. Lin Feng mendengar ada suara yang berbicara. NPC ini juga bilang mengerikan dan sepertinya ada monster di gua-gua itu. Ada 6 jalur yang bisa mereka pilih. Apakah perlu memilih salah satu jalan yang paling aman untuk dilewati? NPC ini setuju dan akan mencari jalan yang menurutnya aman. Lin Feng memikirkan apa yang dimaksud dengan tulisan di patung monyet itu. Setiap pintu ada ukiran batu dengan kata-kata yang sama. Yang satu ini tulisannya, ada 4 monyet di antara mereka berbohong. Lin Feng berpikir mengenai kata-kata di patung ini. Kalau yang patung ini mengatakan ada 2 monyet di antara mereka yang berbohong. Kalau yang ini ada 3 monyet berbohong. Sedangkan yang agak besar ini ada 5 monyet yang berbohong. Kalau yang satu ini bilang semua monyet berbohong. Kalau yang ini bilang ada monyet di antara kita berbohong. Lin Feng akhirnya paham, dia hanya perlu mencari yang mengatakan jujur. Ini masing-masing terjemahan patung monyet di sini, dan hanya nomor 5 yang mengatakan sebenarnya. Dia bilang ada 5 monyet yang berbohong. Kenapa? Karena nomor 5 ini bilang 5 monyet lain berbohong, dan itu benar. Sementara nomor 6 ini semuanya berbohong, termasuk dirinya berbohong. Saat itu NPC ini bilang menemukan satu jalan yang tidak ada raungan monsternya, dan pasti ini jalannya aman. Jiang Wei bilang menutupi telinga, patung monyet itu berarti tidak mendengarkan. Ruangan itu mungkin hanya ilusi dan tidak bisa dijadikan dasar penilaian. Lin Feng sudah memberitahu itu ke NPC kalau dalam teks nomor 5 ini yang paling benar dan menyuruhnya mengikutinya saja. NPC itu awalnya mengikuti Lin Feng menuju ke jalan nomor 5, tapi dia mengurungkan niatnya karena dari dalam jalan nomor 5 terdengar raungan monster yang begitu mengerikan. Jadi dia memutuskan ke jalan nomor 3 yang tidak ada suara raungan. Lin Feng nggak peduli, setiap orang mempunyai hidupnya sendiri. Lin Feng sudah melewati jalan nomor 5 dan benar saja tidak ada monster, dan lantainya pun naik ke tingkat selanjutnya. Pancaran pecahan jiwa Tong-Tong semakin kuat, dan apakah pemilik kuil ini juga ada di sini? Lin Feng sampai di sebuah tempat dengan pola ukiran yang sama seperti yang dia injak di reruntuhan kuil sebelumnya. Jiang Wei bilang itu formasi yang mengisolasikan hantu dari luar, dan Lin Feng harus menghancurkannya. Lin Feng mengerti, dan saat akan menghancurkannya, saat itu dia terbang nggak karuan. Lin Feng bilang gravitasinya terbalik, dan Lin Feng terjun menuju ke bawah, di mana ada besi runcing menunggunya. Medan gravitasi sebenarnya dari kuil ini baru pulih sepenuhnya, dan ini bukanlah puncak kuil, tapi di bawah tanah. Lin Feng jatuh ke tingkat 4, neraka tak berujung.
Dengan cepat, Lin Feng memegang lantai yang ada di sana agar tidak jatuh ke besi runcing di bawah. Lin Feng menghela nafas. Dia bertanya apakah sarang dewa utama itu ada di sana. Jiang Wei bilang, Lin Feng perlu menghancurkan mata formasi di atas. Jika tidak, Lin Feng akan dalam bahaya. Saat itu, Lin Feng melompat mundur. Ada monyet yang datang menyerangnya. Itu adalah patung monyet yang tadi sudah bisa bergerak. Monyet lain juga datang dari atas. Lin Feng memakai armornya. Monyet-monyet ini adalah hantu kecil, jadi dia akan menghindari mereka dan menemukan cara untuk menghancurkan mata formasi di atas. Lin Feng bergerak ke atas sambil menahan setiap serangan monyet. Tapi Lin Feng dengan mudah melawan mereka yang memang hantu lemah. Lin Feng melihat ke atas dan mata formasi itu tepat di atasnya. Lin Feng pun bergegas menuju ke sana. Tapi saat itu kepalanya seperti kehantam palu. Itu menyakitkan. Belum lagi ada gada besar yang menghantam tubuh bagian samping Lin Feng, membuatnya terbang dan menabrak dinding gedung. Lin Feng beruntung sudah memakai armor hantu tepat waktunya. Ini adalah hantu dengan nama Kali Kemu, hantu mimpi tingkat 1. Punya 4 macam senjata. Lin Feng melihat kalau Kali Kemu ini menyiapkan pedang melengkungnya. Lin Feng menghindari dan melompat ke belakang. Serangan Kali Kemu dibantu para monyet terus berlangsung, membuat Lin Feng terpaksa untuk mundur. Jiang Wei memberi saran Kali Kemu ini bersifat spiritual dan serangan fisik. Lin Feng perlu fokus dengan suara Jiang Wei saja dan jangan terpengaruh oleh suara Kali Kemu. Lin Feng berusaha untuk terus naik ke mata formasi, tapi serangan Kali tidak berhenti. Serangan demi serangan membuat Lin Feng terpaksa menghindar dan menghadang serangan Kali Kemu dengan pedangnya. Serangan Kali Kemu begitu kuat membuat Lin Feng terdorong menuju ke atas, yang justru membuat Lin Feng semakin dekat dengan mata formasi yang dia tuju. Lin Feng pun berterima kasih sudah dibantu dan sudah sampai di depan mata formasi itu. Lin Feng bersiap dan melemparkan pedangnya ke mata formasi. Berkat itu, pedangnya berhasil menancap di formasi itu dan membuatnya retak. Lin Feng bertanya apakah itu berhasil. Lin Feng kembali melompat naik untuk menghindari serangan Kali Kemu. Saat itu, Kali kaget melihat piramida besar yang siap menghantamnya. Zuan Hua datang dan berhasil menyelamatkan Lin Feng. Sepertinya mata formasi itu berhasil dihancurkan dan membuat hantu Lin Feng bisa masuk dan menyelamatkannya. Piramida besar Isuna menghancurkan reruntuhan di dalam kuil. Isuna sangat marah, ada hantu yang berani mengancam tuannya. Piramida itu sudah menimpa Kali, tapi Kali berhasil menahannya dengan 4 tangannya. Jiang Wei, Qing Chu, dan Ling Luo datang dari bawah membuat Kali semakin panik. Dia mengarahkan pedangnya ke mereka, tapi 3 lawan 1, Kali tidak bisa apapun. Serangan Jiang Wei, Qing Chu, dan Ling Luo dengan mudah menghantam tubuhnya. Dan tidak lama setelahnya, Kali berhasil dikalahkan. Lin Feng mendapatkan mata ibu hantu. Setelah mengalahkan Kali, Lin Feng berjalan di sekitar kuil mencari keberadaan anak-anak yang dikorbankan ditahan. Jiang Wei meminta Lin Feng ke arahnya. Terlihat monyet-monyet sebelumnya sudah dikendalikan Qing Chu dan menggali sesuatu. Itu adalah tengkorak manusia kecil atau anak-anak. Lin Feng mengira sudah terlambat selangkah, tidak menyelamatkan anak-anak yang dikorbankan. Tapi saat itu sistem muncul, menemukan fragmen kain pembungkus jiwa hantu Tong Tong. Apakah Lin Feng ingin mengambilnya? Lin Feng bilang iya. Saat itu ada kain yang bersinar. Lin Feng penasaran apakah Tong Tong dimakamkan di sini. Tapi itu tidak sesuai dengan usia Tong Tong saat menjadi hantu, yang terlihat sudah lebih besar. Token hantu Tong Tong mengumpulkan sisa pecahan jiwanya, dan saat itu Lin Feng kaget melihat kilauan cahaya yang membawanya ke sebuah kota yang begitu ramai dengan penduduk bersenang-senang dengan kedatangan sang dewa. Lin Feng bingung apakah dia memasuki putaran waktu lagi, dan saat itu ada wanita lain yang menyapanya, tapi bukan ke Lin Feng, ke seseorang di belakang Lin Feng. Tubuh Lin Feng tembus pandang,
dan sepertinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lin Feng yakin dia tidak ada di ruang waktu ini, hanya seperti kenangan Tong Tong. Lin Feng melihat di kerumunan ada anak-anak yang berada di atas gajah, dan salah satunya adalah Tong Tong kecil. Lin Feng melihat gajah itu memasuki hutan yang familiar bagi Lin Feng, dan dia akan mengikutinya. Benar saja, sampai di sana Lin Feng melihat itu adalah kuil dewa utama. Apakah jangan-jangan ini adalah festival dewa ratusan tahun yang lalu? Dan apakah anak-anak itu adalah yang akan dikorbankan ke sang dewa? Di sana juga ada 3 patung monyet berbeda, dan di atasnya ada patung si hantu kali kemu. Lin Feng melihat sesuatu yang aneh ke Tong Tong, yang ternyata Tong Tong dari kecil tidak bisa melihat atau buta. Tong Tong kebingungan dengan kondisinya saat ini. Ada satu orang yang sepertinya kepala desa. Dia mengatakan upacara pemujaan dimulai. Dia menaburkan sesuatu ke arah anak-anak itu yang membuat ekspresi anak-anak itu terlihat kosong, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Mungkin itu agar tidak membuat warga yang melihatnya kasihan. Mereka membuat lubang besar dan mendorong anak-anak itu masuk ke dalamnya. Kepala desa ini terus memimpin upacara dengan kata-kata pemujaan ke sang dewa. Diikuti semua warganya. Lin Feng yang di sana benar-benar marah. Kerajaan para dewa ini mengadakan upacara yang begitu kejam. Bahkan anak-anak pun tidak terhindarkan. Anak-anak yang sudah di dalam lubang itu mulai dikubur hidup-hidup. Tapi saat itu ada sebuah aura merah terbang di atas langit. Itu adalah roh jahat kelas S, Scarlet Witch atau penyihir merah. Scarlet Witch langsung mengarahkan sihir merahnya ke semua orang di bawah. Semua yang melihatnya dan terkena cahaya merah itu langsung berubah menjadi tulang belulang. Scarlet Witch tidak berhenti dan langsung menghabisi semua orang di sana. Anak yang dikorbankan mulai ketakutan dan menangis, kecuali Tong Tong yang tidak bisa melihat apapun. Lin Feng yang panik melihat itu pun langsung berlari ingin menyelamatkannya. Sinar merah melewati anak-anak di sana. Tong Tong menutup matanya dan menunggu ajalnya. Lin Feng sangat panik melihat itu. Dia melihat ke bawah lubang dan kaget. Tong Tong baik-baik saja, berbeda dengan anak-anak lainnya. Lin Feng pun mengetahui kemampuan Scarlet Witch itu adalah mata merahnya. Siapapun yang melihatnya akan menjadi korban. Dan di sini Tong Tong itu buta, dia tidak bisa melihat itu dan lolos dari malapetaka. Saat itu ada 2 serangan yang menyerang Scarlet Witch. Itu berasal dari Edward von Russell yang membawa senjata api besar. Akhirnya aku menemukanmu, Scarlet Witch. Lin Feng mengenali orang itu dan juga mengenakan dasi yang sama pula. Edward melompat dan ingin membunuh Scarlet Witch agar tidak membunuh orang lagi. Dengan 2 senjatanya, Edward menembak tubuh Scarlet Witch. Tembakan itu pun berhasil membuat Scarlet Witch tidak berdaya dan menjadi cahaya merah. Edward senang, akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Tapi saat itu dia kaget. Sisa Scarlet Witch malah masuk ke dalam tubuh Tong Tong yang ada di bawahnya. Edward dan Lin Feng terkejut melihat Tong Tong kerasukan. Scarlet Witch. Saat itu Tong Tong merasakan kekuatan Scarlet Witch. Mata Tong Tong mulai terlihat lebih merah. Edward menurunkan senjatanya dan kesal dengan Scarlet Witch yang menggunakan anak kecil. Tong Tong ketakutan dan dengan semua apa yang terjadi. Edward mendekatinya dan bilang, "Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Edward bertanya siapa namanya dan dijawab namanya Tong Tong. BTW di sini ada yang aneh. Itu adalah nama yang diberikan Lin Feng pada Tong Tong saat dia menjadi hantunya. Bukan nama asli Tong Tong di dunia. Bukan nama asli Tong Tong di masa lalu. BTW lanjut saja. Edward menyambut Tong Tong dan bilang dia adalah seorang penyihir. Edward menggendongnya dan akan membawa Tong Tong untuk membantunya mengusir roh jahat di dalam tubuhnya. Setelah itu, kenangan Tong Tong berakhir. Lin Feng kembali ke kenyataan.
Lin Feng tidak menyangka Tong Tong mengalami hal seperti itu dan setiap pecahan jiwa Tong Tong pasti punya ingatan tentang Tong Tong di masa lalu. Jiang Wei senang setelah mendapatkan pecahan jiwa itu pasti ada harapan memulihkan Tong Tong. Lin Feng bilang tulang-tulang ini berasal dari anak-anak di zaman Tong Tong dan bukan tulang yang baru. Lin Feng menyuruh Jiang Wei terus mencari sekitar kuil. Dan setelahnya, akhirnya Lin Feng menemukan sebuah ruangan dan di dalamnya banyak anak-anak kecil yang ditangkap dan ketakutan melihat kedatangannya. Lin Feng dan Jiang Wei menenangkan mereka. Mereka bilang bukan orang jahat. Setelah itu di kota D, akhirnya dua saudara ini kembali bersatu dan berpelukan senang. Semua korban juga sudah bertemu dengan keluarganya masing-masing. Orang-orang di sana juga memberikan makan untuk para korban. Dua anak ini datang ke Lin Feng dan berterima kasih. Si kakak ini bilang ayahnya menyuruhnya pergi dari rumah dan dijadikan pengorbanan. Jadi keluarganya pasti tidak menginginkan mereka lagi. Lin Feng pun berpikir orang di sini diperdagangkan dan ditinggalkan. Dan benua barat tidak akan aman bagi mereka karena adanya malaikat. Lin Feng bicara ke semua orang di sana. Aku punya proposal untuk masa depan kalian. Jika kalian mau, bagaimana kalau kalian tinggal di benua timur? Mereka kaget mendengar tawaran dari Lin Feng yang bisa tinggal di benua timur. Sementara itu, di pangkalan pengungsi sementara di perbatasan, Han Zue mengontak Lin Feng. Tempat tinggal sementara di sini sudah dia siapkan dan ada port 73. Sementara Lin Feng tampak terbang dengan lukisan hantu Jiang Wei. Dia bilang, baiklah, kami akan segera ke sana. Di belakangnya tampak korban kota para dewa dibawa oleh Lin Feng. Begitu pula anak-anak yang dijual keluarganya. Mereka sangat senang bermain dengan Jiang Wei. Di camp sementara, Han Zue dan lainnya sudah bisa melihat kedatangan Lin Feng. Setelah itu, semua pengungsi sudah diturunkan olehnya. Dia berterima kasih ke Han Zue yang membantunya. Kata Lin Feng, dia harus bergegas dan tidak bisa tinggal. Han Zue bilang, jangan khawatir dan serahkan saja ini padaku. Kakek ini bertanya, apakah Lin Feng akan pergi? Lin Feng membenarkannya. Dia menenangkan mereka, masa depan mereka akan baik-baik saja dan mendoakan mereka. Begitu juga dengan generasi pendatangnya, panjang umur. Han Zue juga menenangkan mereka. Master Hantu akan menjaga perbatasan dan tidak akan membiarkan roh jahat menyerang. Mereka senang dan berterima kasih. Mereka mengucapkan selamat tinggal ke pahlawan mereka. Setelah itu, Lin Feng sudah kembali melanjutkan perjalanannya menuju mencari pecahan jiwa Tong Tong. Han Zue bangga ke Lin Feng yang sekarang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Pada waktu yang sama di piramida, Mumi mendatangi tuannya, hantu dengan wujud rubah atau anjing. Dia bilang mendapatkan kabar bahwa orang yang menyinggung tuan sebelumnya sudah muncul dan dia berada di barat menuju ke arah mereka. Karena tuan mereka tidak ada di sini, terserah mereka untuk menunjukkan persahabatan mereka sebagai tuan rumah. Yang dimaksud di sini adalah Lin Feng, dan mereka akan menghalangi jalan Lin Feng. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.